Salam dalam kasih Yesus Kepala Gereja, pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Soan Engka Samalam. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10 menyatakan untuk kita semua, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari jemaat Tuhan kita sambut salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Bapa Maha Kudus, penderitaan yang kami alami terkadang membuat kami mempersalahkan orang lain. Di saat kami alami kesusahan hidup, acap kali pikiran kami menjadi sesat, bahkan kami sulit untuk bersyukur. Dalam setiap gumul juang kehidupan, kami lemah dan tidak mampu untuk merasakan tangan-Mu yang penuh berkat. Ya Bapa sumber hikmat, berikanlah kekuatan-Mu, serta tolonglah kami anak-anak-Mu yang lemah. Di dalam kebersamaan dengan sesama, kami cenderung iri hati dan menjadi pribadi yang egois. Bahkan, kesalahpahaman dan perbedaan justru menjadikan kami menyimpan dendam. Atas sikap kami yang tidak bersahabat, ampunilah kami. Jadikanlah hidup kami menjadi baru, dan kuduskanlah dengan darah Putra-Mu, Yesus Mesias. Amin. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Saatnya jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kita masuk di dalam pelayanan kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur karena kami merasakan begitu besar pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu. Bahkan kami masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah minggu walau secara virtual. Dan kami sungguh yakin melalui persekutuan ibadah ini, kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Olehnya Tuhan anugerahkan bagi kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami bersama menghayati kebenaran firman Tuhan, kuasa-Mu yang menuntun kami untuk sungguh-sungguh dapat memahami kehendak firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani
gabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jemaat Tuhan, walau kita berada di tengah kondisi situasi yang tidak mudah atau sedang bergumul bersama di tengah pandemi COVID-19, namun patut kita bersyukur ada saja cara Tuhan memampukan keluarga, gereja, masyarakat dunia bersama pemerintah berjuang untuk keluar dari kondisi yang sulit ini. Khususnya tentu bagaimana peran serta gereja sebagai persekutuan memberikan support, penguatan-penguatan di tengah tekanan pandemi ini melalui pelayanan kesaksian, tetapi juga melalui pelayanan-pelayanan konkret. Di sini kita boleh melihat bahwa di dalam kondisi yang tidak mudah ini, Bapak Ibu Saudara, kita saling menopang dalam doa, kita saling menguatkan dalam persekutuan, ibadah-ibadah, walau itu berlangsung secara virtual. Dan semua itu tentu agar supaya kondisi mental pun spiritual kita menjadi kuat dan kokoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Nah, upaya-upaya konkret seperti pelayanan diakonia atau berupa vaksinasi yang dilaksanakan secara massal. Ini semua sekali lagi patut kita syukuri bahwa sesungguhnya masih ada kebersamaan yang terjalin di tengah situasi yang tidak mudah ini. Bencana COVID, bencana-bencana lain seperti perubahan iklim dunia memang membutuhkan sikap bijak untuk menghadapi semua ini. Sebab jika kita tidak bijak, jika kita tidak memiliki mental yang kokoh, maka bisa terjebak pada kecemasan yang berlebihan, ketakutan, kepedihan, penderitaan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bisa menyebabkan tekanan mental yang luar biasa, yang justru merapuhkan kesehatan dan bisa jadi melemahkan perjuangan hidup yang adalah anugerah berkat dari Tuhan, yang adalah kasih karunia Allah.
Berita firman hari ini mengingatkan kita semua bahwa jemaat mula-mula atau jemaat perdana menghadapi tekanan, menghadapi penindasan, menghadapi penganiayaan yang hebat saat itu dari penguasa Roma maupun tokoh agama Yahudi, para imam. Amarah mereka, iri hati mereka kepada para rasul dan orang-orang Kristen yang memberitakan kebenaran Injil, yang mereka lakukan itu di tengah masyarakat umum, memang melahirkan tindakan-tindakan arogansi dari orang-orang Yahudi, bahkan pemerintah saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka tidak pernah takut, dengan semangat penuh keberanian melakukan kebaikan-kebaikan yang adalah refleksi dari kebenaran Injil itu sendiri. Itulah bentuk kasih karunia Allah. Dengan semangat mereka berkumpul di serambi Salomo, bagian dari bait Allah, dan Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa tempat itu adalah tempat ibadah orang-orang Yahudi. Tetapi mereka melakukannya demi kemuliaan Allah. Para rasul termasuk Rasul Petrus melakukan banyak mujizat sebagai tanda kuasa Allah yang dinyatakan. Melalui para rasul, Allah dalam Yesus Kristus oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus dapat melepaskan setiap orang dari belenggu kuasa kegelapan, dari sakit penyakit, dari penderitaan. Bahkan Allah membentengi para rasul, membentengi umat Kristen saat itu di tengah tantangan dan pergumulan. Rasul Petrus, salah satu rasul, diberi kuasa melepaskan setiap orang dari berbagai belenggu yang dihadapi, sakit penyakit dan lain sebagainya seperti dikatakan tadi. Kuasa itu bahkan dinyatakan melalui bayangannya. Rasul Petrus yang dapat menyembuhkan orang lain melalui bayangannya. Kita melihat di sini bagaimana Allah memakai Rasul Petrus melakukan kelepasan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, begitu banyak orang yang datang memberi diri bertobat dan membangun pengharapan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ada yang dibaringkan di tengah jalan, bahkan para perempuan diikut sertakan di dalam pelayanan yang sebelumnya mereka tidak pernah mendapat tempat. Banyak orang yang berasal dari kota-kota sekitar Yerusalem menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka percaya dan bertobat. Karena para rasul memberitakan kebenaran Injil, mereka pun dihormati. Walaupun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, para rasul tidak butuh sanjungan, tidak butuh penghormatan. Seperti para imam berupaya menyingkirkan para rasul
karena dianggap dapat mengancam jabatan, dianggap dapat mengancam kedudukan, bahkan kehormatan mereka. Para tokoh agama Yahudi menempatkan diri sebagai pembela kebenaran, bertindak atas nama Tuhan. Padahal yang dibela hanyalah kepentingan diri mereka sendiri sebagai imam yang mau dihormati, sebagai imam yang mau disanjung saat itu. Karena itu jemaat Tuhan, mereka mengatasnamakan kebenaran dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Orang beragama merasa bertindak atas nama Tuhan, tetapi mengorbankan, menghakimi, menganiaya orang lain. Oleh karena itu para rasul tidak mau tunduk pada penguasa Yahudi, tidak mau tunduk pada tokoh-tokoh agama Yahudi, melainkan mereka tunduk pada Allah satu-satunya yang memberi jaminan keselamatan, satu-satunya yang memberi jaminan untuk bagaimana para rasul dan orang-orang percaya yang sudah bertobat itu bergantung sepenuhnya kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus datang melawat yang menderita. Yesus datang membela kebenaran dan keadilan. Yesus membawa evangelion. Yesus membawa kabar baik. Dan kita termasuk orang-orang yang Yesus lawat itu dari penderitaan dosa, dari belenggu maut, dan berbagai belenggu-belenggu yang lainnya. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu kecemasan? Apakah itu ketakutan? Apakah itu penderitaan? Dan berbagai bencana atau pergumulan yang kita hadapi saat ini. Di tengah kondisi dan situasi ini, firman Tuhan memberikan peneguhan bahwa mari tetap meyakini sungguh akan lawatan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus melalui pertolongannya. Di tengah berbagai situasi keadaan yang tidak mudah saat ini kita bersama hadapi, mari Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan terus kuatkan, teguhkan, eratkan persekutuan kita, doa kita bersama agar mental, spiritual kita kokoh di dalam Dia. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan tetap bersyukur sebab langit dan bumi ini adalah milik Dia. Karena Tuhan yang empunya kuasa melebihi kuasa manusia, melebihi kuasa yang ada di dalam dunia ini. Ia sumber pembebasan, Ia sumber kemerdekaan bagi semua orang dari berbagai bentuk tekanan. Ia memerdekakan kita, Ia membebaskan kita baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga kita di tengah masyarakat, gereja, bahkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, andalkan Sang Khalik pemilik kehidupan ini yang sungguh-sungguh berjanji Ia akan selalu menyertai, memberkati umat yang dikasihinya. Ia pasti akan selalu setia
mendampingi perjalanan, pergumulan, perjuangan kehidupan umatnya. Asalkan kita selalu punya kerinduan untuk membaharui diri. Asalkan kita selalu percaya dan mempercayakan kehidupan kita pada Dia yang sungguh-sungguh dan satu-satunya Allah di dalam Kristus Yesus menjamin baik hari kemarin, hari ini, maupun dalam perjuangan kehidupan kita ke depan yang masih rahasia di dalam Dia. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita yang selalu rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyapa kami umat-Mu saat ini. Kami senantiasa merasakan begitu besarnya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu. Karena hanya Engkau Allah di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami untuk kokoh kuat menghadapi berbagai tekanan kehidupan, baik dampak dari pandemi COVID maupun pergumulan-pergumulan yang lainnya. Firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu mulai dari para orang tua dalam usia lanjut sampai kepada anak-anak, cucu-cucu di dalam keluarga masing-masing. Beri kami hikmat surgawi menyikapi dan mengalami hidup yang adalah anugerah pemberian Tuhan. Agar kami mampu melewati masa-masa sulit saat ini
bersamamu, ya Tuhan. Kami sungguh menyadari ada berbagai tanggung jawab, pelayanan, kerja usaha. Mari ya Tuhan, Engkau mampukan kami tetap berjuang bersamamu, menjalankan tanggung jawab yang Engkau percayakan. Ketika kami meyakini bahwa kami menjalankan setiap tanggung jawab bersama Tuhan, maka bersama Tuhan pula kami boleh menyelesaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu saat ini memohon kesembuhan bagi kekasih-kekasih kami yang sakit, baik karena COVID ataupun karena sakit-sakit yang lainnya, ya Tuhan, yang berada di tengah persekutuan jemaat kami, ataupun di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Tuhan kiranya menolong kami, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Ya Tuhan, kuatkan dan hiburkan mereka yang berduka. Kiranya pendampingan Tuhan meringankan beban duka dari kekasih-kekasih kami yang merasakannya. Karena kami sungguh menyadari di berbagai penderitaan kesusahan Engkaulah penolong kami, yang menopang kami agar tidak putus asa menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan. Mari Tuhan, berkati ibu janda, anak yatim piatu, Bapak Duda. Berkati saudara-saudara jemaat kami yang berulang tahun pribadi perkawinan, serta sukses dalam berbagai bidang-bidang yang lainnya. Biarlah melalui kehidupan mereka namamu dimuliakan. Mari Tuhan, berkati gerejamu, GPIB Bukit Zaitun Makassar, dalam tanggung jawab pelayanan dan kesaksian. Para pendeta, pimpinan jemaat kami, Ibu Pendeta Ike Mailuhu Air, pendeta jemaat, baik pendeta Krenos maupun pendeta Meli. Demikian pendeta gereja seasas, diaken penatua, ke-6 Pelkat, pengurus komisi paduan suara, karyawan kantor sekretariat majelis jemaat, di dalamnya kostor security, agar tetap dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Termasuk kami yang Tuhan pakai melayani saat ini bersama tim produksi ibadah digital. Kiranya pelayanan kami sekali lagi Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami secara pribadi, berkati keluarga kami masing-masing. Ya Allah, di dalam Kristus Yesus, kami berdoa untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah tetap Engkau jaga dan lindungi dari berbagai ancaman apapun. Berkati para pemimpin yang sungguh-sungguh berjuang untuk pemulihan dari berbagai kondisi dan situasi sulit, baik karena pandemi COVID, juga faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa bernegara. Kami menyerahkan semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami umat-Mu, inilah kami anak-anak-Mu yang datang membawa syafaat kami. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa
bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jangan khawatir akan hidupmu, akan makanan atau minuman. Jangan khawatir akan tubuhmu, busana apa yang engkau perlu. Pandanglah burung-burung yang terbang, Bapa di surga menghidupinya. Bukankah kau di mata Bapamu lebih berharga dari segalanya? Carilah dulu kerajaannya, carilah juga kebenarannya, maka segala yang engkau perlu kan dilimpahkan oleh Bapamu. Jemaat Tuhan, mari berdiri membawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa secara gilir ganti. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, karena itu kami mempersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkaulah yang layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari sambut amanat pengutusan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menyebar. Sekarang pergilah, jadilah pelaku firman dalam kerja layan saudara.
Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Peliharalah sulumu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai walau hanya tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Sekarang angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Salam persekutuan.